Bab 1606, sebuah langkah yang menakjubkan. Mereka bertiga bergerak maju dengan cepat. Mereka tidak menerobos kekosongan untuk bergerak, tetapi mereka bertiga kuat dan bergerak maju dengan sangat cepat. Dengan satu langkah, mereka menghilang di area ini. Tidak lama setelah berjalan, Sarah juga merasakan suasana pertempuran. Dia tampak sangat serius dan berkata, akibat pertempuran itu agak mengerikan. Setidaknya mereka yang bertarung adalah prajurit yang kuat di atas level 5 Kaisar Surgawi. Kekuatan Julian relatif rendah, dan dia belum merasakan nafas pertempuran. Setelah mendengar kata-kata Sarah, dia juga tercengang. Pertarungan antara makhluk kuat di atas 5 Kaisar Surgawi. Di alam surga tanpa harapan, jumlah orang kuat di level ini dapat dihitung dengan satu tangan. Dia memikirkan sebuah kemungkinan, mungkin itu adalah pertarungan antara Istana Hitam dan Beiming. Cepat. Dia membuka mulutnya dan berteriak. Mereka bertiga mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, Julian merasakan aura pertempuran. Aura ini begitu kuat hingga ia pun merasa tidak nyaman. Dia segera berkomunikasi dengan Jing Hong di Istana Abadi dan berkata, Kaisar, ada pertempuran antara orang-orang yang sangat kuat. Anda mungkin perlu mengambil tindakan kali ini. Di dalam Immortal Mansion, terdengar suara Jing Hong, jangan khawatir, pergilah dan periksa situasinya. Ya. Julian tidak banyak bicara dan bergerak maju dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka bertiga muncul tak jauh dari tempat pertempuran. Pertarungan sengit terjadi di laut di depan. Beberapa pria berjubah hitam bertarung dengan seorang pria parubaya berjubah abu-abu. Orang-orang ini sangat kuat dan dapat melepaskan kekuatan penghancur hanya dengan mengangkat tangan mereka. Julian mengenali salah satu pria berjubah hitam. Dia tak lain adalah wakil Master Istana Hitam, Dark Sky. Dia juga mengenali seorang wanita, Erina, yang sebelumnya merupakan salah satu tamu Pavilion Pil. Hosh! Melihat pemandangan ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sarah tampak serius, menatap Julian di sampingnya, dan bertanya, suamiku, apa yang harus kita lakukan? Julian berhenti sejenak lalu berkata, jangan khawatir, lihat saja. Di kejauhan, ada satu orang lagi yang tidak ikut dalam pertempuran, yaitu Andi, penguasa Istana Hitam. Andi sedang menyaksikan pertempuran di depannya. Meskipun Beiming sangat kuat, dia hanya sekuat Dark Sky. Dengan bantuan prajurit kuat seperti Enchantress dalam pertempuran, Beiming bukanlah tandingan mereka. Pada saat ini, Andi merasakan seseorang muncul dan berbalik untuk melihat. Setelah melihat Julian dan yang lainnya, ekspresinya sedikit berubah. Sial, kok bisa secepat ini? Andi tampak cukup serius. Setelah beberapa saat, kesungguhan di wajahnya menghilang, tubuhnya berkelebat, dan saat berikutnya dia muncul di depan Julian dan yang lainnya. Andi muncul, Julian dan yang lainnya mundur sedikit, menatapnya dengan waspada. Andi cukup tampan, dengan senyum tipis di wajahnya yang tampan, dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Julian menatapnya, terkejut namun tetap tenang, dan bertanya, jika saya tidak salah, Anda adalah penguasa misterius Istana Hitam. Andi tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu utusan yang dikirim oleh manusia untuk datang ke Hopeless Heaven untuk menemukan pil dewa leluhur? Julian tidak terkejut ketika identitasnya terungkap. Karena Istana Hitam sangat misterius dan ada begitu banyak orang kuat di Istana Hitam, tidak mengherankan untuk mengetahui informasi ini. Julian tidak mengatakan apa-apa, dan Master Aula Hitam Andi membenarkan dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar Julian, dan dia tidak menyangka bahwa Julian benar-benar utusan yang dikirim oleh umat manusia. Namun, dia bingung mengapa tingkatan Julian begitu rendah, hanya alam ilahi. Namun, mengingat bagaimana Julian telah menyabotase rencana Istana Hitam berkali-kali, dia tidak ceroboh. Dia menatap Julian dan berkata, pada zaman dahulu kala, para dewa leluhur umat manusia menentang jalan surga, tetapi mereka semua menghilang, dan juga melibatkan seluruh era, yang menyebabkan kehancuran seluruh era. Meskipun kamu manusia, aku sarankan kamu untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Mengapa kamu harus berpihak pada manusia? Jika kamu mengikuti keinginan surga, kamu akan memperoleh kehidupan yang tak terbatas. Andi mulai membujuk. Jalan surga adalah aturan yang mengatur segalanya. Tanpa kendali jalan surga, segala sesuatu di dunia akan kacau balau. Pada zaman dahulu, dewa leluhur umat manusia ingin menghancurkan jalan surga demi keinginan egoisnya sendiri, yang menyebabkan kehancuran seluruh era. Umat manusia adalah pendosa. Julian tetap tidak tergerak. Dia menyaksikan pertempuran di kejauhan. Pria parubaya berjubah abu-abu itu secara bertahap kehilangan kendali di bawah pengepungan banyak orang kuat di Istana Hitam. Dia menduga bahwa ini pasti Beiming. Meskipun Beiming berada pada posisi yang kurang menguntungkan, masih sulit bagi Istana Hitam untuk mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Andi banyak bicara. Namun Julian tetap tidak tergerak. Andi juga merasakan niat membunuh dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya, berencana untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Julian. Namun, pada saat ini, cincin di jarinya tiba-tiba menyala, diikuti oleh cahaya putih, dan seorang pria tampan berjubah putih muncul. Dia berdiri di depan Julian. Andi bisa merasakan kekuatan dahsyat dari orang yang muncul, jadi dia tidak berani ceroboh dan mundur beberapa langkah.
Dia melangkah mundur dan menatap sosok menakjubkan itu dengan waspada. Ketika Jing Hong muncul, kekhawatiran Julian sepenuhnya hilang. Kekuatan Jing Hong mengerikan, bahkan penguasa Istana Hitam mungkin bukan lawannya. Kaisar Jing Hong menatap Master Istana Hitam Andi dan langsung merasakan bahwa kekuatan Andi sangat kuat, telah mencapai alam Kaisar 8 surga. Dia hanya selangkah lagi dari puncak alam Kaisar. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Sekalipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tetap butuh usaha untuk mengalahkannya. Meskipun dia tahu bahwa Andi adalah Kaisar Langit ke-8, dia tidak takut. Saya akan minum pil Dewa Leluhur. Dia berbicara, kata-katanya tegas. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Wajah Andi juga berubah muram. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari tubuhnya. Begitu kekuatan ini muncul, langit runtuh, air laut di bawahnya terus mendidih, dan gelombang besar setinggi ribuan meter menggulung. Julian, Sarah, dan Ernius segera mundur dari daerah itu. Pada saat ini, Jing Hong bergerak. Andi juga bergerak. Kedua pria itu saling membanting telapak tangan. Boom! Dua kekuatan besar saling terkait satu sama lain. Kekuatan dahsyat itu menyapu seperti riak-riak air, dan seluruh laut tak berujung dilanda bencana. Di laut, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya menderita bencana yang dahsyat. Sangat kuat. Julian di kejauhan tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Jika Erniu tidak menghalangi gelombang pertempuran yang datang, dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan sisa pertempuran antara dua pria super kuat. Kaisar Jing Hong mulai bertarung dengan Andi. Sarah berkata, jika kita ingin mendapatkan pil Dewa Leluhur sekarang, kita harus mengalahkan orang-orang kuat di Istana Hitam terlebih dahulu. Erniu berpikir sejenak dan berkata, sementara orang terkuat di Istana Hitam sedang terjerat oleh Jing Hong, ayo kita pergi dan membantu Beiming. Sarah tampak malu dan berkata, saya baru berada di alam Kaisar Agung selama 2 hari. Saya khawatir saya tidak bisa terlibat dalam pertempuran ini. Pada saat ini, roh senjata di Istana Abadi juga mengerahkan kekuatannya sendiri dan menuangkan kekuatannya ke tubuh Julian. Pada saat ini, kekuatan fisik Julian diaktifkan kembali, kekuatan tersembunyi di tubuhnya bangkit kembali, dan pada saat yang sama kekuatannya sendiri juga semakin kuat. Roh senjata tersebut berada pada level Kaisar. Dia memberi Julian kekuasaan, dan kekuatan Julian hampir tidak mencapai tingkat Kaisar. Erniu, ayo. Kekuatan fisiknya sepenuhnya diaktifkan, dan kekuatannya sendiri sebanding dengan seorang Kaisar. Julian juga penuh percaya diri. Bab 1607, Julian mengambil tindakan. Laut tak berujung, dalam. Pertarungan sengit terjadi di sini. Salah satunya adalah pertarungan antara Jing Hong dan Master Istana Hitam Andi. Yang kedua adalah pertempuran antara Beiming dan banyak orang kuat di Istana Hitam. Beiming adalah orang yang kuat di level Kaisar Agung 7 surga. Level ini juga dapat menempatkannya di antara 3 teratas di surga tanpa harapan. Namun, dia sangat rendah hati dan telah tinggal di laut tanpa akhir tanpa memasuki dunia lain. Hal ini mengakibatkan sangat sedikit orang kuat di dunia luar yang mengetahui keberadaan orang kuat seperti Beiming. Pada saat ini, dia tengah bertarung sengit dengan banyak orang kuat dari Istana Hitam. Dia dipaksa untuk berubah ke bentuk aslinya. Beiming, seekor paus sebesar pulau, setelah berubah ke bentuk aslinya, menjadi lebih kuat dan tubuh fisiknya tak tertandingi. Kecuali Dark Sky, penguasa Istana Hitam lainnya tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan besar padanya. Orang-orang kuat lainnya di alam Kaisar Agung hanya dapat menimbulkan masalah dari jarak jauh. Dan Dark Sky tiba-tiba merasakan tekanan. Dia memegang pedang hitam di tangannya dan mengayunkannya terus-menerus. Cahaya pedang dengan kekuatan tak tertandingi dan semangat Tao tertinggi terus muncul. Cahaya pedang yang tak tertandingi ini terus-menerus jatuh ke Beiming. Meskipun tubuh fisiknya tak tertandingi, dia hampir tidak dapat menahan serangan seperti itu. Bekas luka muncul di tubuhnya yang besar. Tubuh Dark Sky berkelebat dan muncul di langit. Saat dia membalikkan tangannya, sebuah tanda telapak tangan yang mengerikan jatuh. Tanda itu terus membesar, seperti dunia yang runtuh dan jatuh langsung ke Beiming. Tubuhnya yang besar hancur dan jatuh ke laut. Lautan luas tiba-tiba terbelah. Dalam sekejap, dasar laut terlihat. Beiming jatuh ke dasar laut. Dia sangat marah dan tubuhnya yang besar terlempar keluar. Dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Air laut ini berkumpul bersama untuk membentuk dunia air, yang langsung menyerang Dark Sky. Dark Sky memegang senjata kekaisaran hitam di tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu dan langsung membelah dunia air menjadi 2 bagian. Pertarungan itu sengit. Pertarungan itu begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi terbelah. Pada saat ini, Julian memperoleh kekuatan roh senjata. Kekuatan roh senjata merangsang tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kekuatan fisiknya langsung mencapai tingkat Kaisar 5 hari. Setelah memperoleh kekuatan roh senjata, kekuatannya sendiri sebanding dengan Kaisar Agung. Wush! Cahaya ungu menyala, dan senjata tingkat Dewa Leluhur, pedang ilahi Ziwei muncul di tangannya. Dia melirik ke arah Erniu yang sudah siap bergerak dan berkata, Erniu, pergilah hadapi Erina, dan aku akan hadapi kaisar-kaisar besar lainnya di Istana Hitam.
Julian telah mengamati cukup lama. Ada lebih dari selusin orang yang mengepung Beiming, dan yang terkuat adalah Dark Sky. Sekarang Dark Sky terjerat, satu-satunya yang tersisa adalah Erina. Erina adalah Kaisar 5 hari. Bahkan jika Julian menghadapinya, dia tidak akan kalah, tetapi tidak mungkin untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Sekarang, satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat adalah dengan berhadapan dengan kaisar kuat lainnya terlebih dahulu. Julian bisa merasakan bahwa mereka yang mengambil tindakan kali ini semuanya adalah orang-orang yang benar-benar kuat, dan yang terlama berada di sekitar alam 4 kaisar surgawi. Tampaknya untuk mendapatkan pil Dewa Leluhur, Istana Hitam benar-benar mengirimkan kekuatan terkuat di Istana Hitam. Erniu berkata dengan yakin, tidak masalah, serahkan padaku. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang keluar. Suamiku, hati-hati. Sarah mengingatkan dan segera melangkah mundur. Julian memegang pedang Ziwei. Setelah mengembangkan keilahian pedang, pemahamannya tentang pedang mencapai tingkat baru. Sekarang memegang pedang Ziwei, kekuatan yang diberikannya kembali kepadanya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Meskipun kekuatannya sendiri hanya di alam Kaisar Agung 1 hari, kekuatan yang dibawa oleh pedang bintang ungu meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia menghadapi alam Kaisar Agung 3 hari, dia belum tentu akan dirugikan. Selain itu, tubuh fisiknya sendiri tak tertandingi, sebanding dengan 5 kaisar surgawi. Di medan perang, tidak ada yang dapat menandinginya kecuali Dark Sky dan Erina. Semangat juang dalam hatinya bangkit, dan dia bergegas maju dengan pedang ilahi Ziwei di tangannya. Dia melangkah maju dan muncul di medan perang. Dia muncul di depan seorang prajurit alam Kaisar Surgawi 4 yang kuat. Ini adalah seorang lelaki tua, kurus dengan wajah keriput, tulang-tulangnya dapat terlihat samar-samar. Tapi matanya menakutkan. Menyadari penampilan Julian, dia melirik Julian. Pada pandangan pertama, kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan tengah menyapu. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan energi pedang yang mengerikan muncul, secara langsung menghancurkan kekuatan mengerikan yang tak terlihat. Aku akan mengantarmu. Julian tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang Ziwei dan menusukkannya langsung ke arah lelaki tua itu. Tampaknya seperti gerakan sederhana, tetapi mengandung gerakan-gerakan indah yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan-gerakan yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan bersama-sama, seolah-olah menyegel kekosongan dan memantapkan waktu. Orang tua itu sedikit tertegun. Di tengah keheningan yang mencekam ini, pedang di tangan Julian telah menusuk ke depan. Dia bereaksi tepat waktu dan mengangkat tangannya untuk melawan. Saat ia mengangkat tangannya, prasasti dan tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Prasasti dan tanda ini bergabung bersama untuk membentuk pola aneh. Kekuatan misterius muncul dari pola tersebut. Julian menusuk pola itu dengan pedang. Boom! Alam pedang pertama yang diberkati oleh pedang ilahi Ziwei terlalu mengerikan. Pedang Julian melampaui kekuatannya sendiri dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tanda yang dibentuk oleh prasasti misterius itu hancur dalam sekejap. Pedang panjang itu terus menusuk. Pedang itu langsung menusuk tubuh lelaki tua itu. Penuh kebencian. Orang tua itu tiba-tiba menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Ketika dia mengangkat tangannya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu, masing-masing memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan Tao yang mengerikan menyerang Julian. Bahkan Julian tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan jarak dekat itu, dan dia terkena langsung di dada. Orang tua itu adalah orang kuat di alam Kaisar Agung 4 surga. Sekarang dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Meskipun tubuh fisik Julian sebanding dengan alam Kaisar Agung 5 surga, dia juga menderita luka-luka. Retakan muncul di permukaan tubuhnya. Darah dalam tubuhnya bergejolak dan dia muncrat keluar. Tapi, itu saja. Orang tua itu menyerang balik dan segera mundur. Meninggalkan. Julian bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia segera mengaktifkan Endless Sky Stella, dan 108 Endless Sky Stella muncul. Salah satu dari mereka terbang keluar dengan cepat dan menghancurkan lelaki tua itu. Monumen langit tak berujung memancarkan kekuatan misterius, yang mengunci waktu dan menyegel ruang. Tubuh lelaki tua itu agak lamban. Pada saat kelesuan ini, monumen surgawi yang tak berujung itu runtuh. Tubuh lelaki tua itu tertimpa reruntuhan dan jatuh ke laut di bawahnya, yang langsung menimbulkan gelombang besar. Julian melirik medan perang, dan kemudian dengan cepat mengaktifkan monumen langit tak berujung untuk menyerang 4 kaisar surgawi lainnya yang telah menyerang Beiming. Para kaisar Istana Hitam ini mengetahui kengerian monumen langit tak berujung dan menghindarinya satu demi satu. Brengsek. Dark Sky yang tengah bertarung sengit dengan Beiming, tiba-tiba raut wajahnya berubah dan berteriak marah, mengapa orang ini ada di sini? Dark Sky telah bertarung dengan sepenuh hati tanpa gangguan, dia tidak tahu kapan Julian muncul. Dia ingin memanggil kepala istana untuk meminta pertolongan. Namun saat ia bereaksi, ia mendapati bahwa di suatu tempat yang sangat jauh, sang ketua aula tengah bertarung sengit dengan seorang lelaki tampan berpakaian putih. Yang mengejutkannya, sang kepala istana justru tertimpa, dipukul mundur terus-menerus, dan terluka berkali-kali. Ini. Dark Sky terkejut. Dia tahu dengan jelas siapa kepala istana dan seberapa kuat dia.
Kekuatan Master Istana Andi berada di puncak Kaisar 8 Surga dan dia hanya selangkah lagi menjadi Kaisar 9 Surga. Jika dia dapat menghancurkan Master Istana, apa kekuatan pria berbaju putih ini? Bab 1608, melarikan diri dari Istana Hitam. Kepala Istana Andi adalah makhluk kuat di puncak alam 8 Kaisar Langit. Ia jarang bertindak karena ia hampir tak terkalahkan di alam langit tanpa harapan. Bahkan selama serangan terakhir di Pavilion Pil, dia tidak mengambil tindakan. Darksky tidak percaya bahwa di surga tanpa harapan, ada seseorang yang mampu menghancurkan Master Istana Andi. Saat dia teralihkan, Beiming melancarkan serangan balik. Dia ceroboh sesaat dan terluka dalam sekejap. Dia tidak berani ceroboh lagi dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung dengan serius. Julian memanggil 108 prasasti langit tak berujung. Ketika prasasti langit tak berujung muncul, ia menghancurkan prajurit Istana Hitam lainnya, yang semuanya menghindar. Menghindari serangan monumen langit tak berujung. Para kaisar Istana Hitam ini segera mengerti dan segera berkumpul untuk menyerang Julian. Senang datang. Julian tertawa keras. Dengan pikirannya, kelima elemen dalam tubuhnya muncul, dan 5 harta yang telah ada sejak kelahiran dunia berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kelima unsur tersebut berkumpul dan saling terkait membentuk sebuah roda besar. Begitu roda Rowlet raksasa itu muncul, ia meletus dengan kekuatan penghancur. Di bawah kekuatan penghancur kekuatan ini, retakan terus muncul di kehampaan. Adegan ini membuat keempat orang kuat lainnya di wilayah Kaisar Agung ketakutan. Untuk sesaat, orang-orang kuat ini tidak berani mendekat. Julian mengambil kesempatan ini, dan dengan pikirannya, roda 5 elemen yang besar bergulir menuju langit gelap di kejauhan. Darksky bertarung sengit dengan Beiming. Roda 5 elemen yang besar menghantamnya. Dia tidak berani ceroboh dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia mengangkat senjata kekaisaran hitam di tangannya, menyerang dengan ganas, dan menebas roda 5 elemen. Kekuatan mengerikan itu menebas rolet tak terlihat itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada rolet 5 elemen. Sebaliknya, dia terhempas oleh kekuatan rolet tak terlihat itu. Pada saat ini, rolet 5 elemen kembali menghancurkan. Dengan 5 kekuatan dahsyat yang berkumpul bersama, bahkan Darksky pun tidak berani ceroboh. Dia menghindar dengan cepat. Saat dia menghindar, kekosongan tempat dia berada sebelumnya dihancurkan oleh rolet 5 elemen, dan sebuah lubang hitam yang mengerikan pun muncul. Begitu Julian bergerak, Beiming tiba-tiba merasa jauh lebih rileks, dan berubah kembali ke wujud aslinya. Tubuhnya berkelebat, dan dia muncul di hadapan 4 kaisar langit. Tanda tangan ilusi muncul dan langsung mencengkeram 4 kaisar langit. Kekuatan dahsyat itu langsung mencabik-cabiknya. Bahkan jiwanya pun tak luput dan langsung musnah. Inilah kengerian alam Kaisar Agung 7 Surga. Hanya dengan satu lambaian tangannya, dia dapat menghancurkan seorang ahli alam Kaisar Agung 4 Surga. Brengsek. Di kejauhan, Andi tengah bertarung sengit dengan Jing Hong, dan dia juga merasakan pertempuran di area lain. Melihat orang kuat dari Istana Hitam terkoyak seperti ini, dia menjadi marah dan ingin bergegas untuk bertarung dengan Beiming, tetapi dia terjerat oleh Jing Hong dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah Beiming mencabik-cabik sosok kuat dari Istana Hitam, tubuhnya melintas dan muncul di depan Julian. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat acak-acakan, dengan banyak bekas luka di tubuhnya. Ini adalah luka yang diderita oleh Dao besar dan tidak dapat disembuhkan dengan kekuatan biasa. Terima kasih, adik kecil. Dia mengatupkan kedua tangannya. Julian memegang pedang Ziwei dan berkata, mari kita akhiri pertempuran ini terlebih dahulu. Oke. Beiming menatap banyak orang kuat di Istana Hitam di kejauhan, wajahnya sangat muram, dan dia meraung, aku telah hidup menyendiri di sini, dan tidak pernah meninggalkan laut tak berujung. Aku tidak pernah menyinggung makhluk apapun dari dunia luar. Aku tidak menyangka kalian akan datang untuk menggangguku. Karena kalian ada di sini, jangan pergi hari ini. Darksky dan orang-orang kuat lainnya dari Istana Hitam tampak sangat hikmat. Di kejauhan, Andi bertarung dan berpikir pada saat yang sama. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan pil dewa leluhur kali ini. Pada saat ini, dia punya ide untuk melarikan diri. Setelah dia punya rencana, dia langsung berteriak, mundur. Begitu dia mengucapkan kata, mundur, dia menjauhkan diri dari Jing Hong dan pergi dengan cepat. Bahkan Jing Hong tidak dapat menghentikan Kaisar Langit ke-8 yang kuat untuk melarikan diri. Andi melarikan diri, dan Darksky juga melarikan diri bersama orang-orang kuat dari Istana Hitam. Dalam sekejap, mereka menghilang dari area ini. Pertempuran telah usai, tetapi aroma pertempuran masih tercium di udara. Kaisar Jing Hong, Sarah, dan Erniu berjalan menuju Julian dan Beiming. Sarah tampak khawatir di wajah cantiknya dan bertanya, suamiku, kamu baik-baik saja. Julian tersenyum dan berkata, apa yang terjadi? Dia menatap Jing Hong dan bertanya, Kaisar, apa kabar? Jing Hong tampak sangat serius, dan berkata, kekuatanku belum pulih ke puncaknya. Menghadapi penguasa Istana Hitam, aku hanya bisa menekannya. Aku tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kutukan yang dia praktikkan sangat mengerikan. Aku ceroboh dan terluka. Ah, apa yang terjadi? Julian terkejut. Kaisar Jing Hong berkata, tidak apa-apa, aku akan kembali ke Istana Abadi untuk menyembuhkan lukaku terlebih dahulu.
Setelah berkata demikian, dia menghilang dalam sekejap. Beiming menatap Julian dan yang lainnya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata lagi, terima kasih atas pertolonganmu. Julian berhenti sejenak dan berkata, Kaisar Beiming, Anda terlalu sopan. Beiming menatap Julian dan yang lainnya dan bertanya, manusia jarang melangkah ke laut tak berujung. Apa yang terjadi kali ini? Mengapa mereka mengirim begitu banyak orang kuat? Julian bertanya, begitu banyak orang kuat yang mencarimu, kau pasti tahu alasannya, kan? Beiming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ya. Julian berkata dengan tenang, kalau begitu, izinkan aku mengingatkanmu bahwa bertahun-tahun yang lalu, kamu tidak mendapatkan harta karun. Harta karun apa? Tanya Beiming dengan tenang. Julian melanjutkan, itu adalah pil. Pil ini ada di dalam tubuhmu, tetapi kamu tidak dapat memurnikannya. Kamu bergantung pada kekuatan yang dipancarkan oleh pil untuk mencapai apa yang kamu miliki saat ini. Beiming tidak menyembunyikannya dan berkata jujur, ya, ketika saya masih sangat lemah, saya memang minum pil. Beiming secara tidak sengaja memperoleh salah satu pil Dewa Leluhur. Ia mengandalkan kekuatan yang dipancarkan oleh pil Dewa Leluhur dan mengandalkan pemahaman terhadap prasasti yang terukir di dalam pil Dewa Leluhur untuk mencapai prestasinya saat ini. Dia mempelajari pil Dewa Leluhur, tetapi masih tidak tahu apa itu. Kini seorang manusia kuat telah datang ke pintu. Dia menatap Julian dan bertanya, apakah kamu tahu asal-usul pil ini? Julian mengangguk dan berkata, ini adalah pil Dewa Leluhur. Pil ini dibuat pada zaman kuno oleh banyak Dewa Leluhur umat manusia dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Pil Dewa Leluhur. Beiming terkejut. Julian melanjutkan, namun, pil Dewa Leluhur tidak dapat diserap dan dimurnikan. Pil Dewa Leluhur selalu dijaga oleh Paviliun Pil. Namun, bertahun-tahun yang lalu, Istana Hitam mengorganisasi orang-orang kuat untuk menyerang Paviliun Pil dan ingin merebut pil Dewa Leluhur. Pil Dewa Leluhur juga dibagi menjadi 5 bagian, dan yang Anda dapatkan adalah salah satunya. Beiming mendengarkan dengan saksama. Julian mengulurkan tangannya dan berkata, pil Dewa Leluhur tidak berguna bagimu, tetapi berguna bagi seluruh umat manusia, dan bahkan seluruh dunia. Keluarkanlah. Beiming tidak bodoh. Prestasinya saat ini semua berkat pil Dewa Leluhur. Dengan pil Dewa Leluhur, mungkin dia bisa melangkah ke alam kuno dan menjadi Dewa Leluhur. Dia tidak ingin menyerahkannya begitu saja. Melihat bahwa dia tidak berniat menyerahkannya, Julian melanjutkan, pil Dewa Leluhur melibatkan tata letak Dewa Leluhur yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno, dan melibatkan permainan antara Dewa Leluhur umat manusia dan jalan surga. Di zaman kuno, umat manusia dikalahkan, yang menyebabkan kehancuran seluruh era. Jika umat manusia dikalahkan lagi kali ini, maka era ini juga akan hancur, dan kamu akan mati, apakah kamu mengerti? Bab 1609, tidak dapat menghitung. Ya. Beiming tidak percaya omong kosong yang dikatakan Julian. Kalaupun benar, tidaklah seperti itu. Jika benar seperti yang dikatakan Julian, bahwa umat manusia menentang jalan surga, maka dia pasti tidak akan menyerahkan pecahan pil Dewa Leluhur. Itu benar sekali. Julian berkata, bencana keempat umat manusia akan segera datang. Saat itu tiba, Hakim Surga akan datang dan seluruh umat manusia akan musnah. Beiming berkata dengan tenang, aku bukan manusia. Apa hubungannya hidup dan mati umat manusia denganku? Julian berusaha membujuk Beiming untuk waktu yang lama, tetapi Beiming tidak menganggapnya serius sama sekali dan tidak berniat menyerahkan pil Dewa Leluhur. Wajahnya berubah muram. Kau tidak mau menyerahkannya. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Aku masih bisa mendapatkan pil Dewa Leluhur dengan membunuhmu. Mendengar ini, Beiming mundur beberapa langkah. Matanya berputar-putar. Dia tahu betapa kuatnya Julian dan yang lainnya, terutama Jing Hong yang sedang bertarung dengan penguasa Istana Hitam. Bahkan dia merasa takut. Jika Jing Hong menyerangnya, dia tidak akan punya harapan untuk menang. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, dia tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda. Itu hanya pil Dewa Leluhur. Tidak ada gunanya bagiku. Aku akan memberikannya kepadamu. Sambil bicara dia membuka mulutnya. Cahaya keemasan muncul dari mulutnya, dan perlahan berkumpul membentuk pil emas. Julian segera mengambilnya. Dia memegangnya di tangannya dan memandanginya sejenak, dan setelah memastikan kebenarannya, dia menyimpannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Beiming tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia berpura-pura murah hati dan berkata, lagi pula, benda ini tidak berguna bagiku. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Jangan datang ke laut tak berujung lagi. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan dia menghilang ke dalam laut. Dia terluka dalam pertempuran ini dan harus kembali untuk memulihkan diri. Begitu dia pergi, Sarah berkata, kita telah memperoleh 3 dari 5 pil Dewa Leluhur. Selain yang ada di tangan Istana Hitam, hanya ada satu yang tersisa di dunia luar. Cepatlah cari tahu keberadaan yang keempat. Jika Istana Hitam mendapatkannya terlebih dahulu, akan merepotkan untuk merebutnya. Oke. Julian mengangguk. Setelah itu, keduanya memanggil 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan, mengaktifkan transformasi Tiangang dan transformasi Disa, dan membentuk pesawat ulang-alik waktu.
Pada saat ini, sebuah gambar muncul di pesawat ulang-alik waktu. Gambarnya aneh sekali. Gambar itu memperlihatkan seorang gadis kecil. Wanita itu tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ia berpakaian compang camping dan memiliki 2 kuncir. Petik 2. Mereka bertiga tercengang. Julian tertegun dan bertanya, mungkinkah pil dewa leluhur keempat berhubungan dengan gadis kecil itu? Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Erniu berkata, ayo pergi dan minta Kaisar Jinghong untuk menghitungnya. Gambar yang dibentuk oleh pesawat ulang-alik waktu melintas, Julian dan Sarah menyebarkan keterampilan mereka dan menyimpan harta mereka. Julian segera berkomunikasi dengan Jinghong di Istana Abadi dan meminta Jinghong untuk membuat perhitungan. Di Istana Abadi, Jinghong juga sedang menghitung. Sekitar setengah jam kemudian, diagram deduksi yang dikembangkan Jinghong rusak lagi, dan dia pun menjadi bumerang. Julian. Dia berbicara, dan suaranya memasuki pikiran Julian. Julian segera bertanya, Kaisar, bagaimana? Jinghong berkata, tidak mungkin untuk menghitungnya. Kenapa? Kenapa tidak bisa dihitung? Julian bingung. Jinghong berkata, hanya ada satu kemungkinan. Apa yang mungkin? Itu adalah pil dewa leluhur. Pil itu telah berubah menjadi bentuk manusia, berubah menjadi gadis kecil yang muncul dalam gambar. Dia sendiri adalah hasil dari pil dewa leluhur. Ada prasasti di tubuhnya yang menghalangi rahasia surga, jadi tentu saja dia tidak dapat ditemukan. Setelah Kaisar Jinghong menjelaskan ini, Julian akhirnya mengerti. Dia menatap Sarah dan Erniu, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tidak mungkin untuk menghitungnya. Mereka berdua tertegun, lalu bertanya serempak, kenapa? Julian menjelaskan, pil dewa leluhur ini telah berubah wujud menjadi manusia, yaitu gadis kecil yang ditunjukkan dalam gambar. Dia memiliki prasasti di tubuhnya yang menghalangi jalan surga. Tidak seorang pun dapat mengetahui di mana dia berada. Erniu tampak serius dan berkata, ini agak sulit. Julian berkata tanpa daya, pada titik ini, tidak ada cara lain. Mari kita kembali ke pavilion pil dan memikirkan solusinya. Ya, Sarah mengangguk. Setelah memperoleh pil dewa leluhur yang ketiga, dia tidak dapat mengetahui keberadaan pil dewa leluhur yang keempat. Julian berencana untuk kembali ke pavilion pil terlebih dahulu. Erniu menerobos kekosongan, dan mereka bertiga menghilang di laut. Saat ini, tidak ada harapan di surga, di suatu tempat. Di suatu pegunungan yang suram, jauh di dalam pegunungan ada sebuah istana. Di aula istana, Andi, Darksky dan orang-orang kuat lainnya dari Istana Hitam berlutut di tanah. Di kursi pertama di aula itu berdiri seorang pria parubaya dengan ekor aneh. Dia adalah orang penting yang dibangkitkan kembali oleh Istana Hitam dengan usaha keras. Meskipun dia bukan kepala istana pertama di Istana Hitam, dia adalah seorang hakim surga. Namanya adalah Ala. Tuan, sekarang saya telah memastikan bahwa Julian adalah utusan yang dikirim oleh manusia. Dia sangat kuat dan memiliki orang yang sangat kuat di sampingnya. Bahkan saya tidak sebanding dengannya. Saya gagal merebut pil dewa leluhur kali ini. Tolong hukum saya, Tuan. Ala duduk, dengan ekornya mengambang di depannya, bergoyang terus-menerus di depannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kegagalan merebut pil dewa leluhur sudah diduga. Andi berlutut di tanah dan melanjutkan, tolong hitung di mana pil dewa leluhur berikutnya berada. Aku pasti akan mengambilnya terlebih dahulu kali ini. Ala terdiam sejenak dan berkata, aku bahkan tidak tahu di mana pil dewa leluhur berikutnya berada. Aku hanya tahu bahwa pil dewa leluhur ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan gambar seorang gadis kecil muncul di depan Andi dan yang lainnya. Dia adalah makhluk hidup yang diubah oleh pil dewa leluhur. Segera kirim semua murid Istana Hitam untuk mencarinya di seluruh dunia. Ya. Andi mengangguk. Turun. Ala berhenti sebentar. Ya, Tuan. Andi berdiri, berbalik dan pergi. Setelah Andi dan para master Istana Hitam lainnya pergi, Ala perlahan berdiri, tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang di tempat. Saat berikutnya dia muncul di tepi segel Hopeless Heaven. Dia menatap segel di depannya dan merenung cukup lama. Kemudian tubuhnya berubah menjadi aura hitam. Aura hitam ini melewati segel dan meninggalkan Hopeless Heaven. Dunia luar, di suatu tempat. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah, air yang jernih, dan pemandangan yang menyenangkan. Seorang pria sedang duduk di tepi sungai sambil memancing. Pada saat ini, aura hitam muncul, dan aura hitam berkumpul membentuk seorang pria parubaya dengan ekor. Tak lain dan tak bukan dialah Allah yang telah meninggalkan surga yang tak berpengharapan. Allah berlutut di tanah. Orang dewasa. Dia berbicara dengan penuh hormat. Lelaki yang duduk di atas batu sambil memancing tidak menoleh, tetapi terdengar suara agak serak. Bangun dan bicara. Ya, Allah berdiri dan menceritakan semua hal tentang surga yang tak berharap. Suara serak itu terdengar lagi, aku tahu. Aku memberimu kekuatan kutukan, kutuk semua manusia di dunia. Pria itu melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah prasasti misterius muncul dan meresap ke dalam tubuh Allah. Tiba-tiba Allah merasa kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Dengan raut wajah gembira, ia berteriak, terima kasih, Tuan.
Lelaki di depannya perlahan-lahan menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Dengan menghilangnya dia, gunung-gunung, sungai-sungai, dan daratan yang indah pun ikut menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Bab 1610. Kesengsaraan ketiga tiba. Tanpa menemukan pil dewa leluhur keempat, Julian dan yang lainnya kembali ke dunia pil. Ketika mereka kembali ke alam pil, mereka menemukan bahwa pasukan Istana Hitam yang berjaga di luar alam pil telah mundur. Di luar alam pil, di kehampaan yang luas, Julian melihat ke kejauhan dan tidak menemukan jejak pasukan Istana Hitam. Dia tampak sangat serius dan bertanya, mengapa orang-orang kuat Istana Hitam mundur? Erniu berkata, bukankah ini hebat? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ada yang salah. Sarah berpikir sejenak dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kita kembali dulu. Julian mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan area itu dan memasuki alam pil. Paviliun pil, kota di langit, di aula utama Mansion Pil. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Alvan. Julian bertanya, kapan pasukan Istana Hitam mundur? Alvan berkata, kami telah mengamati setiap gerakan Istana Hitam. Pasukan Istana Hitam mundur beberapa menit sebelum Anda kembali. Sebelum kita kembali, Julian tampak cukup serius. Ia memandang Sarah dan berkata, mungkinkah Istana Hitam juga tahu bahwa pil dewa leluhur keempat telah berubah menjadi bentuk manusia, dan sekarang pasukannya sedang mundur, apakah mereka akan mencari gadis kecil ini? Sarah mengangguk dan berkata, mungkin saja begitu. Dista bertanya, bagaimana pencarian pil dewa leluhur kali ini? Julian menceritakan proses pencarian pil dewa leluhur. Sekarang, aku sudah memiliki 3 pil dewa leluhur di tanganku. Dari 2 yang tersisa, 1 ada di tangan Istana Hitam, dan yang lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengeluarkan gambar yang ditampilkan oleh pesawat ulang-alik waktu, menyerahkannya kepada Dista, dan berkata, itu dia. Dista mengambilnya dan mulai membacanya. Lalu dia menyerahkannya pada Julian. Julian menatapnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dista menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena kita tidak dapat menemukannya, biarkan Istana Hitam mencarinya, dan kemudian kita dapat mengambilnya dari mereka. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Sangat sulit untuk merebut pil dewa leluhur dari Istana Hitam. Tetapi, pada titik ini, tidak ada yang dapat dilakukannya. Saya agak lelah, saya akan kembali dan beristirahat dulu. Julian berbalik dan pergi, kembali ke halaman belakang, kembali ke halaman yang menjadi miliknya. Dia duduk di kursi batu di halaman, tenggelam dalam pikirannya. Waktunya hampir habis sekarang, tetapi dia masih belum menemukan 2 pil dewa leluhur. Dia sangat khawatir bahwa umat manusia tidak akan mampu bertahan dari malapetaka keempat. Jika manusia tidak mampu bertahan hidup pada musibah keempat, maka mereka akan mati di tangan Sang Hakim Langit dan sejak saat itu tidak akan ada lagi manusia di alam semesta ini. Guru, apa yang sedang Anda pikirkan? Sebuah suara datang. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun putih dengan temperamen yang luar biasa berjalan ke arahnya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada apa-apa. Wanita yang berjalan mendekat adalah Harmony. Selama 100.000 tahun terakhir, dia telah tinggal di Paviliun Pil. Dia telah berlatih dengan tekun di Paviliun Pil. Setelah 100.000 tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Kuasi Kesengsaraan, semua berkat pembalikan 5 elemen yang diberikan oleh Julian. Jika bukan karena pembalikan 5 elemen, dia tidak akan mampu mencapai alam kuasi Kaisar 9 Kesengsaraan hanya dalam 100.000 tahun. Harmony datang dan berkata, saya lihat guru tampak khawatir, apakah ada sesuatu yang dipikirkannya? Tidak ada apa-apa. Julian berhenti sebentar. Harmony tidak mengerti hal-hal ini, dan dia tidak banyak bicara. Baiklah. Harmony juga sangat bijaksana dan berhenti bertanya. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang pembalikan 5 elemen. Julian juga mulai berkomunikasi dengannya. Saat ini, di markas besar Istana Hitam. Allah, si pria berekor telah kembali. Sebelumnya, kekuatannya belum pulih, tetapi sekarang kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Sekarang kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada dewa leluhur. Selain itu, ia juga menguasai kekuatan kutukan yang sesungguhnya. Di aula, lelaki berekor, Allah, bergumam pelan, kutukan seluruh umat manusia. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, aura hitam tak terbatas muncul di telapak tangannya. Aura hitam ini berkumpul bersama untuk membentuk kata-kata misterius dan aneh. Kata-kata ini semuanya adalah kata-kata kutukan. Pikiran Allah tergerak, dan kata-kata kutukan pun menyebar. Kata-kata kutukan itu menyebar dengan cepat, memenuhi seluruh surga tanpa harapan dalam sekejap, lalu keluar dari surga tanpa harapan dan memenuhi seluruh alam semesta. Pada saat ini, kekuatan kutukan yang mengerikan muncul di seluruh dunia. Kekuatan terkutuk ini jatuh dan muncul di tubuh manusia. Julian sedang mendiskusikan pembalikan 5 elemen dengan Harmony.
Selama 100.000 tahun terakhir, Harmoni telah bekerja sangat keras, dan pemahamannya tentang pembalikan 5 elemen melampaui Julian. Pada saat ini, aura hitam turun dan langsung menembus tubuh Harmoni. Harmoni tiba-tiba terjatuh ke tanah, memegangi dadanya dan menjerit. Ah! Ada apa? Julian membantu Harmoni berdiri tepat waktu. Saat dia membantu Harmoni berdiri, dia merasakan kekuatan kutukan muncul di tubuh Harmoni. Apa yang terjadi? Julian tertegun dan bergumam, mengapa kekuatan kutukan itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Sebelum Julian memikirkanku, malapetaka ketiga umat manusia telah tiba. Saat dia mengangkat tangannya, dia menyerap kekuatan kutukan di tubuh Harmoni. Terima kasih, Guru. Wajah Harmoni kembali ke warna kemerahannya. Pada saat ini, Julian tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya akan keluar dan melihatnya. Dia meninggalkan sepatah kata dan langsung pergi. Dia pergi ke aula utama terlebih dahulu. Banyak orang berkuasa berkumpul di aula itu. Julian merasakan adanya kekuatan kutukan di tubuh pria-pria kuat ini. Bencana ketiga akhirnya tiba. Julian akhirnya mengerti. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Julian. Alvan terdiam sejenak lalu berkata, tidak ada yang serius, hanya saja kutukan tiba-tiba muncul di tubuhku. Julian berkata, ini adalah malapetaka ketiga bagi umat manusia. Selama seseorang menjadi manusia, ia akan terinfeksi oleh kekuatan kutukan. Kutukan ini seperti belatung di tulang tarsal. Kutukan ini tidak dapat diusir sama sekali. Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat mengusir kutukan ini. Kutukan ini akan selalu menyertai manusia. Semua orang tahu tentang bencana ketiga. Sebab, sebelumnya malapetaka sudah terjadi, dan di tubuh mereka muncul segel yang menghalangi mereka untuk menerobos. Bukan hanya mereka saja, tetapi seluruh manusia di Hopeless Heaven pun memiliki segel yang muncul di tubuh mereka. Kini kekuatan penghenti muncul dan bencana ketiga pun tiba. Lalu, bukankah bencana keempat akan segera muncul? Semua orang tampak serius. Sarah menatap Julian dan berkata, bencana keempat telah muncul. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus menemukan pil dewa leluhur yang tersisa sesegera mungkin. Julian mengangguk. Salah satu pil dewa leluhur ada di tangan Istana Hitam. Sudah waktunya untuk melancarkan serangan umum ke Istana Hitam. Waktu hampir habis, dan tugas yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan pil dewa leluhur dari Istana Hitam sesegera mungkin. Adapun yang telah berubah menjadi bentuk manusia, kita akan menemukan cara untuk menemukannya setelah mendapatkan pil dewa leluhur dari Istana Hitam. Bersambung.